Shalom, remaja pemuda Tuhan, dimanapun berada. Mari kita bersama-sama pada saat ini sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon berkat-Nya. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami meluangkan waktu dalam persekutuan remaja pemuda untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar serta melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Saudaraku, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita hendak belajar firman Tuhan, yaitu dengan tema Science and Technology, atau dalam bahasa Indonesianya itu disingkat dengan IPTEK, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kita akan perhatikan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Kalau kita baca semua dari ayat 13 sampai dengan 40. Namun pada saat ini saya hanya akan membacakan pada natsnya saja, yaitu pada ayat yang ke-13 dan 14. Nah, saudaraku pemuda remaja Tuhan bisa membaca sendiri di rumah masing-masing secara keseluruhan dari ayat yang ke-13 sampai dengan 40. Namun pada saat ini saya hanya akan membacakan pada ayat nats, yaitu ayat 13 dan 14. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Demikian firman Tuhan yang berbahagia yang mendengar dan yang menerapkan dalam hidup hari lepas hari. Saudaraku, selamat memasuki di tahun yang baru, di tahun 2021. Kita sudah memasuki hari yang kedua. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema IPTEK, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau Science and Technology. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca dari 1 Raja-Raja 7, baik secara keseluruhan dan juga inti atau natsnya dari ayat yang ke-13 dan 14 tadi, berbicara tentang Salomo yang hendak membangun baik itu istana dan juga membangun rumah Tuhan atau bait Allah. Nah, saudaraku, bagaimana Salomo hendak membangun atau merancangkan istana dan juga bait Allah tersebut? Nah, pada waktu itu Salomo dalam membangun, dalam merencanakan, sudah dipikirkan matang-matang. Tidak mau sembarangan di dalam membangun rumah Tuhan dan juga istana tersebut. Ia menggunakan tenaga-tenaga ahli yang ada pada waktu itu, yang menguasai IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi secara khusus tentang bangunan. Nah, di antaranya yang diminta oleh Raja Salomo ada seorang yang bernama Hiram, yang disebutkan ia berasal dari Tirus, yang ayahnya itu adalah juga seorang ahli tembaga. Nah, ahli logam. Tentunya Hiram sebagai anak seorang ahli dari tembaga atau logam ini, ia juga sudah belajar dari sang ayah. Sehingga Raja Salomo tidak ragu-ragu menggunakan jasa, menggunakan keahlian, kemampuan Hiram untuk membangun istana dan juga bait Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini
bahwa Raja Salomo dalam membangun istana dan juga bait Allah ternyata juga memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Ia mendatangkan orang dari luar negeri, kalau bisa dibilang seperti itu, karena ia didatangkan dari Tirus. Nah, di sini kita melihat bahwa pada waktu itu tentu Salomo membangunnya baik istana maupun membangun bait Allah ada di Yerusalem. Nah, kita melihat saudaraku bahwa yang dilakukan oleh Hiram ini luar biasa. Dia sebagai seorang ahli yang dipercaya Salomo, ia membuat tiang-tiang bangunan baik untuk bait Allah dan juga untuk istananya dengan logam-logam pilihan, dengan rancangan desain yang begitu baik dan juga begitu kuat. Bahkan juga Hiram memikirkan membuat fasilitas atau alat-alat kebutuhan pendukung, fasilitas pendukung untuk keperluan baik istana maupun bait Allah, yaitu dengan membangun seperti tank pada saat ini atau penampungan air yang cukup besar untuk saat ini dan bahkan pada waktu itu juga merupakan penampungan air yang besar. Kenapa bisa dikatakan besar dan bahkan mungkin sangat besar pada zaman itu? Karena ketika dilihat isi volumenya itu disebutkan bahwa tank itu atau penampungan air itu bisa menampung air sebanyak 44.000 liter. Nah, kalau kita berbicara tentang 44.000 liter, kalau kita melihat ada tangki yang membawa bahan bakar minyak, katakanlah ada tangki yang bisa memuat 10.000 liter BBM, ya sama dengan air gitu ya. Berarti membutuhkan 4 bahkan lebih 4 tangki atau setara besarnya itu dengan 4 tangki yang dijadikan satu. Itulah kira-kira penampungan air yang dibuat oleh Hiram dari logam supaya bisa menampung air 44.000 liter untuk keperluan di istana maupun untuk keperluan di bait Allah. Dan bahkan juga saudaraku, Hiram memanfaatkan teknologi kemampuannya itu sebagai seorang yang bisa dibilang saat ini itu arsitektur ataupun insinyur di bidang teknologi itu dengan membuat fasilitas kendaraan, kereta-kereta beserta peralatannya yang begitu bagus, yang begitu kokoh. Nah, inilah usaha yang dilakukan oleh Salomo dalam membangun baik itu istana maupun bait Allah beserta fasilitasnya. Sehingga tidak heran kalau pembangunannya ini tidak sebentar atau pembangunannya ini tidak cukup hanya 1-2 tahun. Bahkan kalau kita melihat di situ ternyata membutuhkan waktu 13 tahun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat dalam proses pembangunannya yang begitu lama dan dengan teknologi yang bagus, yang memadai pada waktu itu, bahkan yang paling bagus di antara seantero bumi pada waktu itu, yaitu dengan menggunakan keahlian dari seorang yang bernama Hiram itu, sehingga istana maupun bait Allah yang dibangun pada masa Raja Salomo ini, baik di negara Israel pada waktu itu dan bahkan mungkin di negara-negara tetangga, menjadi bangunan
yang spektakuler, bangunan yang bagus, itu diciptakan, dibuat, dirancang bukan untuk diri Raja Salomo, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kemegahan bangunan itu untuk memuliakan Tuhan. Terlebih yaitu bait Allah. Ketika dibangun besar, dibangun dengan kualitas yang bagus, supaya bisa tahan gempa atau bangunannya itu kualitasnya bagus, bisa tahan lama dan besar, bisa menampung banyak umat, bisa beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Nah, saudaraku, berbicara tentang pemanfaatan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya saudaraku, remaja, pemuda akrab dengan yang namanya teknologi atau perkembangan teknologi yang ada. Zaman dulu orang menggunakan handphone, ya handphonenya itu mungkin masih sangat sederhana, belum disebut smartphone yang hanya bisa untuk nelpon atau untuk SMS, tapi kemudian sudah begitu cepat canggih perubahan sehingga handphone itu menjadi smartphone, yaitu telepon yang pinter yang bisa digunakan untuk keperluan banyak hal oleh manusia pada saat ini. Nah, dan juga untuk perkembangan teknologi di bidang kamera, baik itu kamera untuk foto, kamera untuk syuting, semuanya itu begitu luar biasa. Atau bahkan teknologi untuk perkembangan komputer misalkan, begitu cepat, begitu luar biasa. Ya, tentu saudara-saudaraku remaja pemuda Tuhan juga akrab dengan hal semacam itu. Mari, kalau saudaraku memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu kemampuan untuk mengoperasikan kamera ataupun untuk mengoperasikan komputer atau kemampuan di bidang sound system, mari kita bersama-sama ambil bagian untuk memuliakan Tuhan melalui kemampuan saudara-saudariku semuanya. Gereja pada saat ini masih terus dalam pelayanan ibadah, baik untuk umum, untuk sekolah minggu, untuk remaja, menggunakan cara daring, baik rekaman maupun live streaming, yaitu untuk melayani umat Tuhan, melayani saudara-saudara kita, dan bahkan untuk melayani kita di dalam beribadah yang sampai saat ini masih secara daring ataupun secara online. Kita belum tahu sampai kapan ibadah secara onsite tatap muka ini akan bisa kembali dilaksanakan, karena situasi pandemi juga belum reda, dan bahkan menurut infonya yang namanya pandemi COVID-19 ini variannya bertambah, dan bahkan juga efek dampaknya itu penyebarannya cepat, dan juga dampaknya itu begitu luar biasa yang bisa mematikan orang, yang diserang tidak hanya paru-paru, bahkan anggota organ tubuh yang lainnya. Nah, kita kembali di sini berbicara tentang teknologi. Nah, saudaraku, pemuda remaja Tuhan yang mampu, yang senang untuk mengoperasikan kamera, bisa digunakan keahliannya tidak hanya untuk selfie, tidak hanya untuk kepentingan dokumen pribadi, tetapi bisa ambil bagian membantu pelayanan. Karena kameramen di gereja kita sangat terbatas, dan bahkan juga hanya seorang diri yang mengerjakan. Mari saudaraku, ambil bagian yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan kamera. Tidak perlu dioyak-oyak, tidak perlu dikejar-kejar ibaratnya seperti itu. Tetapi mari tawarkan
diri saudaraku yang mempunyai kemampuan di bidang mengoperasikan kamera, atau juga yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Karena juga tenaga dalam mengoperasikan komputer itu terbatas, baik yang pada saat ini untuk kepentingan live streaming saudara-saudaraku bisa ambil bagian di sana, atau yang belum begitu bisa tetapi pengen ambil bagian, mari belajar bersama-sama. Karena di gereja saudara-saudara kita yang ada di tim multimedia juga siap untuk mengajari saudara-saudaraku yang rindu, yang terpanggil ambil bagian dalam pelayanan ibadah secara live streaming, secara daring ini. Atau mungkin yang juga memiliki kemampuan atau senang di bidang audio, bisa di sana ambil bagian untuk mengoperasikan audio. Dan juga yang memiliki kemampuan di bidang teknologi komputer, bisa ambil bagian dalam pelayanan untuk membuat LCD, yaitu liturgi yang ditampilkan di komputer, ataupun yang lainnya. Mari, saudaraku, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gunakanlah kemampuan saudara untuk melayani Tuhan. Apa yang menjadi talenta, kemampuan saudara, manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ketika saudaraku semua, siapapun itu yang memiliki kemampuan mau ambil bagian, mau bersama-sama, bekerja sama, pasti pelayanan ibadah kita secara live streaming, baik rekaman, akan menjadi mudah untuk dikerjakan dan bisa cepat dikerjakan dengan baik karena banyak yang membantu. Tuhan Yesus memberkati saudaraku semua untuk bisa hidup dengan hikmat menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh belajar akan firman-Mu tentang bagaimana kami menggunakan, memanfaatkan teknologi secara positif, secara baik, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, inilah doa kami, supaya setiap kami yang diberkati Tuhan, diberi kemampuan di bidang teknologi, baik di bidang mengoperasikan kamera, di bidang mengoperasikan sound system, di bidang mengoperasikan untuk komputer, baik untuk LCD maupun untuk siaran live streaming. Tuhan memberkati kami semua sehingga pelayanan kami melalui ibadah live streaming baik untuk umum, remaja, pemuda, dan juga sekolah minggu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudaraku, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.